Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi di FOM A Podcast, tempatnya ngobrol seru soal pemilu, pengawasan, dan cerita menarik di Bawaslu Kabupaten Malang. Santai tapi tetap kritis, karena suara kita penting buat masa depan bangsa. Kembali lagi bersama saya, Jalal, dalam FOM A Podcast kali ini. Pada FOM A Podcast kali ini, kita akan membahas terkait dengan BMN. Apa itu BMN? Bagaimana mengelola BMN? Nah, nanti kita akan ngobrol panjang lebar dengan teman saya, Bapak Wardoyo. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang. Siang Bapak Jalal. Saya sapa Bapak apa Mas ini? Mas aja biar lebih Mas mudah. aja ya. Oke. Mas Wardoyo merupakan staf pengelola BMN di Bawaslu Kabupaten Malang. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya Mas selama di Bawaslu Kabupaten Malang ini mengelola BMN seperti apa ya? Oke. Untuk pengalaman saya di Bawaslu Kabupaten Malang itu mulai tahun 2017 Mas Jalal. 2017 itu mengelola di BMD, barang milik daerah dari pemerintah Kabupaten Malang. Itu 2017 itu masih belum badan Bawaslu itu, jadi masih Panwaskap. Panitia pengawas pemilihan umum Kabupaten Malang itu. Terus saya di bagian mengelola BMD. Setelah itu di 2018 baru ada kiriman barang dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur, itu pun sudah istilahnya menjadi badan di tahun 2018. Jadi saya mengelola dua, BMD sama BMN sampai sekarang. Lah, mungkin sahabat Bawaslu yang di rumah ini belum tahu Mas, apa sih BMN itu? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. BMN itu adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Itu Mas. Mungkin Mas, bagaimana sih prinsip pengelolaan BMN yang baik sesuai aturan itu Mas? Oke. Pada dasarnya prinsip pengelola BMN itu yang baik berdasarkan aturan adalah dengan mengedepankan asas yang pertama fungsional, yang kedua kepastian hukum, terus yang ketiga itu transparansi, setelah itu efisien sama akuntabilitas dan kepastian nilai. Ini berarti BMN harus digunakan sesuai tugas dan fungsi instansi Mas, dikelola secara transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan serta dijaga kondisi dengan nilainya. Bagaimana sih Mas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BMN itu? Oke, kalau menurut saya ini begini, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BMN itu memastikan pengelolaan aset negara yang efektif, efisien, dan sesuai peraturan serta menjaga korupsi atau penyalahgunaan dan kehilangan aset. Kalau transparansi memungkinkan memantau oleh masyarakat dan pemangku kepentingan, sementara akuntabilitas mewajibkan pejabat untuk mempertanggungjawabkan BMN itu tadi Mas, tindakan terkait yang akhirnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan dipercaya oleh publik. Oke, itu Mas. Mas, menurut Mas Wardoyo ini ya, apa sih manfaat nyata dari pengelolaan BMN yang tertib bagi Bawaslu Kabupaten Malang sendiri? Oke, untuk manfaat yang nyata di BMN ini yang tertib meliputi optimalisasi Mas penggunaan aset untuk nilai tambah, akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran serta peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Selain itu, pengelolaan BMN yang baik dapat mencegah penyalahgunaan, terus memastikan keamanan aset atau BMN itu tadi, dan mendukung perumusan kebijakan efektif melalui data yang akurat terkelola dengan baik. Selama ini kan Mas Wardoyo sudah berpengalaman nih dalam pengelola BMN.
pengalaman menarik apa sih yang ada yang Mas Wardoyo alami ketika mengelola BMN di Kabupaten Malang, di Bawaslu Kabupaten Malang khususnya? Oke, gini pengalaman saya mulai 2017 sampai sekarang itu begini Mas. Kadang itu umpama memang dari 2017 belum ada DPR Mas. DPR itu daftar barang ruangan, itu masih belum ada. Ya akhirnya barang itu dipindah-pindah dengan sesuka hati Mas, dengan sesuka hati tanpa tercatat. Jadi apa ya, umpama dari ruangan 1 ke ruangan 2 itu terpindah, dan akhirnya dalam pencatatan itu saya juga bingung ya, mungkin saya salah sendiri ya, saya sebagai pengelola itu kurang pencatatannya kurang baik di situ Mas. Tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah tertata dengan baik, DPR sudah ada, dan sekarang sudah rutin setiap triwulan, istilahnya 3 bulan sekali Mas. Oke. Mungkin bagaimana sih dari pengelolaan BMN itu bisa kita memanfaatkan teknologi dalam mengelola BMN? Oke. Ada nggak yang teknologi itu bisa kita gunakan dalam mengelola BMN itu agar lebih efisien lagi? Oke, gini Mas, kalau menurut saya pernah saya di tahun 2022 sama pegawai negeri yang itu menjabat sebagai bendahara itu ingin BMN ini secara teknologi baik. Contohnya seperti ini Mas, ada kayak laptop atau komputer ataupun HP. Itu dikasih barcode yang bisa dilacak lokasinya. Jadi tanpa kebingungan, seumpama begini, kita scan laptop ini, itu lokasinya di mana, itu sudah tahu kita. Itu sih istilah inisiatif yang dulu pernah, tapi sekarang masih belum ada tindak lanjut terkait itu. Dari semua barang BMN itu Mas, mungkin yang paling rewel menurut Mas Wardoyo itu apa ya? Ya sementara ini yang saya alami itu, yang menurut saya rewel itu ya meja dan kursi Mas. Kenapa? Kadang terpindah-pindah itu tadi sih. Tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah teratasi semua karena adanya DPR itu tadi. Meskipun ada DPR, kadang juga terpindah itu tadi. Ya, apa sih Mas resiko yang bisa terjadi ketika pengelolaan BMN itu tidak dilakukan secara tertib dan akuntabel sih Mas? Oke, kalau menurut saya resiko pengelolaan BMN yang tidak tertib dan akuntabel meliputi yang pertama itu ada kerugian finansial Mas, terus penyalahgunaan aset, setelah itu sengketa hukum itu juga ada Mas, dan penguasaan ilegal atas aset itu tadi. Terakhir, terhambatnya kinerja instansi, jadi bisa menghambat kinerja instansi itu tadi, serta lemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Setelah itu ketidakpatuhan terhadap peraturan, minimnya pengawasan, dan tidak adanya sistem informasi yang baik. Penyebab utamanya adalah masalah itu tadi. Oke. Nah, bagaimana mekanisme pencatatan dan pengelolaan BMN agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku itu seperti apa? Yang baik dan benar gitu seperti apa ya Mas? Oke, untuk mekanisme pencatatan dan pelaporan BMN ini harus mengikuti ketentuan hukum seperti peraturan pemerintah, PP itu tadi, dan peraturan Menteri Keuangan PMK itu tadi yang terbaru yang mengatur pengelolaan BMN. Lanjut, proses melibatkan inventarisasi, pendataan, dan pencatatan menggunakan sistem informasi BMN. Biasanya kalau di provinsi, karena kita belum satker, itu masih belum bisa menggunakan SIMAK. Jadi semacam spreadsheet aja Mas pelaporannya. Kalau sudah menjadi satker itu bisa menggunakan SIMAK. Sekarang itu terbaru sudah terintegrasi ke sistem aplikasi Sakti. Jadi sudah
sudah bisa terkoneksi itu tadi. Bisa dibilang SIMA ini sebagai salah satu teknologi yang digunakan oleh pengelola BUMN dalam pemutakhiran data itu sendiri ya. Betul. Untuk saktinya itu akan muncul nominalnya Mas. Jadi seumpama kita habis pengadaan yang nanti ujung-ujungnya jadi BUMN kita. Nah itu dicatat di SIMA dan juga di saktinya itu akan muncul nominal berapa sih dulu BUMN ini istilahnya belanjanya. Begitu. Oh, seperti itu. Nah, dari sekian banyak pengalamannya Mas Wardoyo ini mungkin bisa diberikan saran yang itu bisa jadi bahan perbaikan dalam pengelolaan BUMN itu. Oke, untuk saran dari saya sampai istilahnya mulai awal 2011 sampai sekarang, mungkin nanti istilahnya bisa teknologi yang pernah saya gagas itu bisa terlaksana dengan baik. Kenapa? Untuk mempermudah kita. Seumpama laptop ini kan istilahnya barang yang mudah dibawa kemana-mana, itu bisa terkontrol, terus bisa umpama kita lupa memindah-mindah seharusnya di sini itu akan terdeteksi semua. Itu sih Mas. Oke, jadi seperti itu teman-teman yang ada di rumah. Sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Mas Wardoyo yang mau sharing kepada sahabat Bawaslu yang ada di rumah. Mungkin saya cukup sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.